Selamat datang di Lektur Real Space. Buku yang akan dibacakan kali ini berjudul Seni Hidup Bahagia. Panduan klasik menjalani hidup yang sejati. Buku ini ditulis oleh Seneca, diterjemahkan oleh Saud Pasaribu, dan diterbitkan oleh penerbit Sirka, Yogyakarta. Kita langsung memasuki bagian yang pertama, yaitu pengantar. Tampaknya kehidupan di dunia ini tidak diharapkan berlangsung singkat, kecuali oleh orang-orang yang sedang dilanda depresi atau putus asa. Doa dan harapan untuk umur panjang selalu saja terdengar dalam setiap acara ulang tahun, entah untuk orang muda ataupun yang sudah lansia. Seakan-akan panjangnya umur adalah sesuatu yang membahagiakan atau memungkinkan untuk bahagia. Namun apakah seseorang yang berumur panjang sungguh telah menjalani hidup yang sebenarnya? Jangan-jangan dia hanya menghabiskan waktu yang cukup lama, lontang-lantung tanpa tujuan jelas, dan pada saat ajal menjemputnya, sesungguhnya dia tidak pernah sampai dimanapun. Artinya, dia tidak mengalami suatu perkembangan di bidang penyempurnaan diri sebagai manusia yang mengoptimalkan segala potensi kemanusiaannya, sehingga menjadi dirinya yang sejati, yang autentik, yang oleh manusia lainnya dianggap mulia dan diteladani. Seneca, seorang filsuf Romawi dari aliran Stoa, mengajak kita lewat buku kecil ini untuk merenungkan masa hidup kita di dunia ini. Dengan tulisannya, singkatnya hidup, ia membawa kita ke dalam perenungan filosofis yang menggali makna waktu bagi kita dan bagaimana menggunakannya sebaik-baiknya untuk pengenalan diri dan pengembangan diri kita yang sejati. Dia meminta kita untuk tidak terlena dalam kesibukan atau malah bangga sebagai orang yang sibuk dengan pekerjaan kita. Apalagi kalau itu berupa jabatan-jabatan publik yang memberi kita prestis dan kehormatan. Itu semua dapat membuat kita melupakan tugas utama kita dalam hidup yang singkat ini, mengenali diri kita sejati. Hidup yang terjebak dalam kesibukan dan tidak punya waktu luang untuk pengenalan diri yang sejati, atau hidup dalam gelimang waktu luang yang dihambur-hamburkan dengan kenikmatan kesenangan-kesenangan indrawi, tentu tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati bagi seorang manusia yang ingin menjadi dirinya yang autentik. Seneca membantu kita untuk memahami apa itu kebahagiaan sejati dalam tulisannya, Hidup Bahagia. Di sini kita dibantu untuk melihat dan memahami kaitan antara kebajikan dengan kebahagiaan, yang ternyata juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa sifat mulia lainnya. Uniknya, Seneca juga tidak meminta kita untuk menjadi orang yang lari dari kemakmuran, kesenangan, atau uang untuk menjadi seorang manusia sejati yang bahagia, melainkan dapat memiliki semua itu tanpa dimiliki oleh mereka. Selamat membaca, selamat mendengarkan. Kita memasuki bab 1, Hidup Bahagia, bagian 1. Semua orang, saudaraku Galio, ingin hidup bahagia, tetapi tidak tahu persis apa yang membuat kehidupan itu bahagia. Mencari kehidupan yang bahagia itu sangatlah sulit, sehingga semakin cepat seseorang bergegas ke arahnya, jika dia tersesat, akan semakin jauh pula dia meninggalkannya. Bila jalannya menuju ke arah yang berlawanan, kecepatannya akan menghasilkan pemisahan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan dengan jelas apa yang menjadi tujuan kita. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan dengan jalan apa kita mencapainya paling cepat. Karena dalam perjalanan kita sendiri, asalkan arahnya benar, kita akan belajar berapa banyak kemajuan yang telah kita buat setiap harinya, dan seberapa dekat kita dengan tujuan yang dikehendaki oleh keinginan alamiah kita. Tetapi selama kita berkeliaran tak tentu arah, tidak mengikuti panduan apapun selain teriakan dan keributan yang sumbang dari orang-orang yang mengundang kita untuk melanjutkan ke arah yang berbeda, hidup kita yang singkat akan sia-sia dalam keluyuran yang tidak berguna. Sekalipun kita berjuang siang dan malam untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Oleh karena itu, janganlah kita memutuskan arah yang akan kita tuju dan lewat jalan mana.
tanpa saran dari orang-orang yang sudah berpengalaman menjelajahi wilayah yang akan kita masuki. Sebab kondisi perjalanan ini tidak sama dengan perjalanan lainnya. Kalau dalam perjalanan-perjalanan lainnya kita tidak akan tersesat, berkat jalurnya yang sudah dikenali dan penduduk setempat yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dalam perjalanan yang ini, jalan yang paling banyak dilalui dan paling ramai justru adalah jalan yang paling menyesatkan kita. Yang paling penting, janganlah kita seperti domba yang mengikuti kawanan domba yang sudah pergi lebih dulu, membuat kita bukannya berjalan ke arah yang seharusnya kita tuju, melainkan malah ke arah yang dituju oleh orang-orang lainnya. Tidak ada yang akan membawa kita kepada masalah yang lebih besar selain kepatuhan kepada rumor umum dan kebiasaan berpikir bahwa hal-hal yang paling baik adalah yang paling banyak diterima umum. Mengutamakan yang paling banyak contohnya daripada hal yang lain, dan hidup bukannya dengan menggunakan akal, melainkan dengan meniru orang lain. Inilah penyebab dari tumpukan besar di mana orang-orang bertindih-tindihan. Dalam kerumunan besar orang-orang yang berhimpit-himpitan, ketika ada dorongan, tidak ada yang bisa jatuh tanpa menarik orang lain jatuh menimpanya. Dan orang-orang yang pergi duluan menyebabkan kehancuran orang-orang yang mengikuti mereka. Kamu dapat mengamati hal yang sama pada kehidupan manusia. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan sendirian, melainkan menjadi penyebab dan menganjur kesalahan orang lain. Berbahayalah mengikuti barisan orang-orang yang sudah berjalan mendahului kita. Selain itu, karena setiap orang lebih percaya pada pendapat orang lain ketimbang membentuk pendapatnya sendiri. Kita tidak pernah memberikan penilaian yang tenang dan berhati-hati pada kehidupan, sehingga beberapa kesalahan tradisional selalu menjerat dan membawa kita menuju kehancuran dan binasa karena kita mengikuti contoh-contoh orang lain. Kita akan sembuh jika kita melepaskan diri dari kawanan. Tetapi kalau masih terus begitu, masa siap untuk berperang melawan akal untuk membela kekeliruannya sendiri. Hal yang sama terjadi pada saat pemilihan umum, di mana ketika dukungan rakyat yang berubah-ubah telah menjadi bulat, mereka yang telah dipilih sebagai konsul dan pretor dipandang dengan rasa kagum oleh orang-orang yang memilihnya. Bahwa kita semua harus menyetujui atau menolak hal-hal yang sama adalah akhir dari setiap keputusan yang diberikan menurut suara mayoritas. Sekian untuk pembacaan buku Seni Hidup Bahagia dari Seneca kali ini. Selanjutnya akan kita teruskan pada bab 1 bagian 2. Terima kasih.